Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Agak gerges, Bu. Cuaca nggak enak. Oh, ada yang ini ya, nggak kurang enak badannya. Iya, Semoga terus cepat sembuh ya. amin. Ya, gimana? Hari ini masuk semua atau ada yang absen? Ada yang absen kayak gitu. Iya, Gus. Gimana nih? Ada yang masuk semua ya. Semuanya Ya, semua. sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong untuk ketua kelasnya memimpin doa bersama. Monggo Miftah dipimpin doanya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan barokah. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Miftah sudah membantu teman-temannya memimpin doa. Ya, baik, lanjut aja ke materinya. Minggu kemarin, masih ada yang ingat kita materinya tentang apa? Lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Ya. Ini Ibu sharekan PowerPoint-nya. Sebentar. Nah, apa sudah terlihat PowerPoint-nya? Lalu sudah. Sudah ya. Oke. Media mengajar informatika untuk SMP kelas 7 yaitu berpikir komputasional. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu mampu menerapkan cara berpikir komputasi untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Kemudian, apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Mungkin Meta atau Ima bisa. Berpikir positif, Bu. Untuk Berpikir positif. kreatif, Terus untuk ini, Bu, kreatif. menyelesaikan problematika yang terjadi pada diri kita. Ya, computational thinking itu bisa juga kita belajar tentang problem solving atau penyelesaian masalah. Nah, di sini nanti Ibu jelaskan tentang pengertian berpikir komputasional. Nah, di sini pengertian dari berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahami, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan pembuatan perangkat teknologi komputer. Ya, jadi berpikir komputasional atau computational thinking itu adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau memahami permasalahan yang ada dengan solusi yang inovatif serta menggunakan alat bantu komputer. Mohon maaf Bu, menyela. Ya, kok melengking ya Pak suaranya? Aku izin dengan hormat. Siapa? Siap.
Kemudian dalam berpikir komputasi atau berpikir komputasional itu ada 4 teknik kunci pendekatannya atau yang disebut dengan kunci pendekatan berpikir komputasi. Yang pertama ada dekomposisi, kedua ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Keempat teknik tersebut bekerja sama melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, di sini nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Dekomposisi itu apa, pengenalan pola apa, terus abstraksi dan algoritma itu apa. Nah, ini dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pendekatan dengan pemecahan masalah mulai dari permasalahan yang besar atau kompleks sampai dengan menjadi masalah-masalah yang kecil atau sederhana pemecahannya permasalahannya. Nah, contohnya di sini udah sebutkan contohnya. Misalnya kita memiliki sepeda kita rusak. Permasalahannya adalah ketika dikendarai ternyata sepeda kita ada bunyinya. Nah, kenapa penyebab bunyinya? Nah, nanti kan dari permasalahan kenapa sepeda saya kok bisa bunyi seperti ini? Itu kan permasalahan besar. Kemudian nanti kita dekomposisikan lagi apa yang menjadi dipecah-pecah lagi menjadi permasalahan-permasalahan kecil. Contohnya apa yang menyebabkan bunyi itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Nah, mungkin dari bagian bannya atau bagian apanya gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyinya? Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan perbaikannya? Itu adalah cara untuk memecahkan dari permasalahan yang besar menjadi bagian-bagian sederhana atau menjadi bagian-bagian kecil dari permasalahan yang besar tadi atau yang kompleks. Kemudian selain dekomposisi juga ada namanya pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini adalah teknik yang merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Contoh ini kan ada banyak sekali gambar bola ini. Ini kan kalau dilihat dari beberapa bola seperti yang ada di gambar ini, banyak sekali jenis bolanya. Cuman perbedaannya bola-bola tersebut memiliki ukuran yang berbeda serta warnanya yang berbeda. Tapi kalau untuk persamaannya ini sama-sama bentuknya sama sehingga sifatnya sebentar Ibu ini dulu. Sehingga memiliki sifat yang sama yaitu dapat menggelinding dan memantul jika dilempar ke lantai atau ke dinding. Itu salah satu bentuk persamaannya. Kemudian selain pola, kita juga akan belajar ada namanya abstraksi. Abstraksi itu adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan. Selain abstraksi, di sini kita, ini contoh abstraksi. Nanti Ibu bagikan PPT-nya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi ya di rumah. Kemudian yang selanjutnya ini ada algoritma. Algoritma ini adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, ini lanjut Ibu berikan contoh cara berpikir komputasional dalam bentuk memasak nasi. Jadi ini mulai dari bentuk dekomposisinya apa, pengenalan polanya apa, terus abstraksinya apa, dan algoritmanya juga apa. Nah, dalam kasus masak nasi, ternyata masak nasi itu juga melibatkan berpikir komputasi. Yang pertama, dalam memasak nasi tentu kita memecahkan dulu masalahnya, masalah besarnya yaitu masak nasi itu caranya bagaimana. Nah, menjadi bagian-bagian kecil, bagian-bagian kecilnya itu yang seperti apa?
Yang misalkan contoh menyiapkan berasnya, menyiapkan airnya, terus menyiapkan tempat masak nasinya atau rice cooker. Itu dekomposisi. Kemudian ada pengenalan pola. Kalau dalam kasus pengenalan pola, kita harus bisa mengenali pola yang harus ini. Pengenalan pola itu kira-kira mana dulu masak nasinya, memasukkan nasinya dulu atau berasnya dulu atau menyalakan rice cookernya. Itu sebagai pengenalan pola mana yang harus didahulukan. Kemudian setelah melakukan pengenalan pola, selanjutnya adalah melakukan abstraksi. Contoh dalam abstraksi di sini adalah seberapa banyak beras yang akan kita butuhkan untuk makan nanti. Nah, itu adalah bentuk abstraksinya. Kemudian nanti di algoritmanya eh, dalam contoh sehari-hari ketika masak nasi adalah dengan memasukkan berasnya sebanyak yang dibutuhkan, kemudian masukkan airnya, lalu menyalakan rice cookernya. Itu adalah salah satu bentuk dari berpikir komputasi dalam memasak air. Nah, ini adalah penjelasan atau materi tentang berpikir komputasi pada hari ini. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan coba berikan contoh bagaimana penyelesaian permasalahan dalam berpikir komputasi. Nah, dalam berpikir komputasi itu ada namanya algoritma. Nah, setelah algoritma itu ada namanya penjadwalan waktu. Optimasi penjadwalan. Nah, di optimasi penjadwalan ini kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita misalkan contoh ini, kita ke sekolah itu bangun tidur kita jam 6, kemudian setelah jam 6 kita mandi, makan dan lain sebagainya. Kemudian jam 7 kita harus berangkat sekolah, dari jam 7 sampai jam 12 kita ada di sekolah, kemudian mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah pulang dari sekolah kita di rumah mengerjakan rangkaian pekerjaan, misalkan mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, pada saat mengerjakan PR ternyata nanti ini ibu kalian itu minta tolong kalian untuk mendidihkan air. Nah, kira-kira kalian akan berhenti mengerjakan PR lalu mendidihkan air atau tetap mengerjakan PR sambil dengan mendidihkan air. Kira-kira mana yang akan kalian pilih? Mengerjakan PR-nya ditunda lalu mengerjakan perintah ibunya atau dua-duanya saling dijalankan? Dua-duanya, Bu. Kalau saya sih dua-duanya sih, Bu. Kalau ya, dua-duanya dijalankan. Gimana Iya. caranya? Ya sambil merebus air, kita tinggal kan artinya merebus air itu kan nggak langsung jadi sih, Bu. Jadi merebus air dulu sambil Ya, kita ngerjakan soal gitu sambil nunggu. Kan biar berjalan berdua gitu. Kalau nunggu waktunya kan nanti kita tersita. ya Gitu. betul. Ya, jadi kita bisa mengerjakan keduanya secara berbarengan. Jadi kita tetap bisa mengerjakan PR sekaligus juga bisa sambil dengan mendidihkan airnya. Yang harus kalian lakukan adalah siapkan dulu airnya, direbus dulu, habis itu tinggal aja airnya ditinggal sambil kerjakan PR. Kemudian nanti beberapa menit lagi baru ditengok lagi airnya, pasti nanti kalau sudah mendidih matikan airnya baru kerjakan lagi PR-nya ya. Jadi untuk optimasi penjadwalan itu seperti itu ya. Kemudian ini lanjut di buku paket itu di aktivitas BKK 703U mengisi ember. Nah, itu coba siapa yang bisa mengerjakan ini? Coba dulu, nanti kalau misalkan tidak bisa, Ibu bantu. Ini, Mana, Bu? kerjakan soal berikut. Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi apa ini? Mohon maaf, Bu, nggak keluar Pak, di itu screen-nya. soalnya nggak keluar ya? Iya, Bu. Bentar. Ini di stop lagi dah. Ya. Ya, jadi di
aktivitas penjadwalan ini di aktivitas BKK 703U mengisi ember ini. Coba dikerjakan nanti. Kalau sudah selesai bisa di-screenkan, nanti dibagikan, nanti kita bahas bareng-bareng, atau misalkan tidak bisa menjawabnya nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, contoh soalnya adalah di sini Bobo diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bobo hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air, diperlukan waktu 1 jam. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tantangannya di sini, nah, berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jadi 1 embernya itu 1 jam, dikasih waktu bisa penuhnya itu 1 jam. Nah, kalau misalkan 3 ember ini, waktu tercepatnya itu berapa menit? Ya, ada yang ini, ada yang bisa jawab? Itu Fusul kayaknya mau jawab Bu itu Bu. Ini ya, Ibu jelaskan ya. Iya, iya Bu. Ya, ada yang mau jawab? Enggak Bu, langsung dijelasin aja kok bingung itu Bu, saya butuhkan soalnya ini. Kalau Oh saya sih ya. 3 jam Bu ya. Jadi Salah waktu Bu. tersingkat yang dibutuhkan Bobo untuk mengisi ketiga ember ini adalah 1 jam 30 menit. Kenapa bisa 1 jam 30 menit? Padahal 1 embernya ini biasanya bisa terpenuh 1 jam dalam 1 embernya ini. Diperlukan waktu 1 jam untuk 1 embernya. Jadi cara penyelesaiannya adalah ketika pancuran dua-duanya itu sama-sama dinyalakan, ember A dan ember B itu diisi, sama-sama diisi 30 menit dulu. Kemudian 30 menit, kemudian setelah 30 menit baru ember si A ini tetap di posisinya di bawah pancuran, kemudian yang ember B itu digeser, pindah, kemudian ditukarkan dengan ember yang C. Nah, ditambah lagi 30 menit itu. Nah, nanti si ember A ini kan sudah penuh. Kemudian yang ember C ini terisi separuh dan yang B juga terisi separuh. Nah, ketika yang A ini sudah penuh, ini kan sudah dapat 1 jam nih. Nah, kemudian ditukarlah yang B dan C ini di kepancuran itu lagi. Jadi nanti ketiga ember ini akan terisi penuh selama 1 jam 30 menit. Ya, begitu penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena kebetulan waktunya juga sudah mau habis. Sudah cukup Bu. Berarti intinya itu si ember itu dikasih air secara bersamaan dengan 1 ember berikutnya Bu ya. Iya, dengan ember berikutnya. Belum sampai habis itu dipindah terus diganti ember yang kosong itu berarti gitu ya. Ya, betul, benar sekali. Paham Bu ya Bu. Ya, Ya, ya. sudah cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Ya. Insyaallah cukup. Kalau cukup ya. Oke, sebelum Ibu tutup, jadi kesimpulannya ya, dari berpikir komputasional ini adalah bagaimana cara kita memikirkan suatu langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang sering kita hadapi sehari-harinya, meskipun itu dirasanya sangat sangat susah, tapi ketika dipikirkan lagi atau dipikirkan caranya atau menemukan solusinya itu agak lebih mudah gitu. Ya, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.